12 peserta tereliminasi kini memiliki kesempatan kedua untuk tampil kembali di panggung spektakuler. Tetap dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut ini. Dimeriahkan oleh Unity, Fadli dan Ade Govinda. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Sabtu dan Minggu 20 dan 21 November jam 6 sore live di Trans TV. Ya Rasulullah, sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, Masya Allah senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di Islami Twinda. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya dan selalu diberikan kemudahan untuk rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Buat jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya, berbicara tentang keselamatan. Keselamatan ini merupakan salah satu faktor utama dalam segala hal. Termasuk ya di dalam yang namanya kehidupan kita ini. Nah ini berbagai cara nih yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan yang namanya keselamatan ini ya. Keselamatan dari apa? Terutama dari hal-hal buruk di dunia ini ya. Tapi jamaah tahu nggak nih, kalau ternyata ada perbuatan-perbuatan yang dapat menyelamatkan kita ya di dunia ini dari hal-hal yang buruk. Nah ini dikatakan juga oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berkata ada 8 perkara yang merupakan perhiasan untuk 8 perkara yang lain. Kalau gitu langsung aja kita bahas. Tema kita pagi hari ini adalah 8 perhiasan yang menyelamatkan hidup. Alhamdulillah. Nah langsung aja kita tanya sama guru kita Ustadz Maulana. Sebelumnya. Untuk perhiasan yang pertama. Wah, yaitu katanya ya, setiap manusia itu pasti ingin selalu dicukupi segala hal dari Allah, terutama dijauhkan dari yang namanya kefakiran. Berarti banyak duit nih. Orang tajir, Masya Allah. Nah kira-kira apa sih yang dapat menyelamatkan kita dari kefakiran di dunia ini? Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Maulana. Makasih banyak, mantap Mas Fadli, luar biasa. Nah, izin Ustaz Sam, aku semangat hari ini. Nah karena hari ini kita bahas tentang perhiasan yang menyelamatkan. Nah kalau berbicarakan biasa kita dapat pesanan dari guru-guru kita, jangan sampai tidak punya 5 ini. Pakaian, kemudian apalagi benda tajam, perhiasan emas dan sebagainya. Kemudian doa dan zikir. Dan ternyata dalam satu riwayat disebutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan mengungkapkan bahwa 8 perhiasan yang menyelamatkan. 8 juga yang diselamatkan. Nah yang pertama jamaah. Yang pertama adalah memelihara diri dari meminta-minta. Adalah perhiasan untuk kefakiran di dunia. Maka untuk menghindari kefakiran, supaya kita tidak, fakir itu yang mana sih? Saya jelasin dulu pengertian fakir. Fakir itu tidak punya pendapatan lalu berkurang. Kalau miskin punya tapi tidak cukup. Tapi kalau fakir tidak ada pemasukan sama sekali. Artinya miskin semiskin-miskinnya. Nah, maka untuk menghindari kemiskinan, hindarilah meminta-minta. Orang yang meminta-minta berarti dia menghinakan dirinya. Orang yang minta-minta ataupun yang notabene-nya disebut pengemis, ini sebenarnya sudah menghinakan dirinya. Makanya barang siapa yang minta-minta, maka menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Maka tahanlah untuk meminta-minta,
Maka siapa orang yang menahan dirinya dari meminta-minta, maka Allah yang menjaganya dia. Berat mulut ini untuk berkata meminta. Berat tangan ini untuk diangkat kepada manusia untuk meminta. Maka dia akan dijaga oleh Allah. Ingat, cukuplah kepada Allah kita meminta. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Jangan bergantung kepada yang lain. Jangan berharap kepada yang lain. Jangan meminta kepada yang lain. Karena bisa jadi engkau dibantu di permintaan pertama. Tapi yang kedua engkau akan dihinakan. Dan itu jadi catatan besar oleh mereka. Makanya terima kasih banyak Andre Guruta. Allah yarham guru saya. Mengajarkan supaya tidak mendatangi dua orang. Apa tuh Ustaz? Yang pertama jangan pernah mendatangi pejabat. Kenapa? Nanti kau dikira minta jabatan. Oh. Jangan mendatangi orang kaya. Nanti kau meminta harta. Oh. Kalau diundang? Datang. Oh iya beda ya. Asal jangan datang sendiri. Jangan Iya, datang iya, sendiri. Iya, iya, benar, Tapi benar. kalau diundang boleh. Tapi kalau tidak diundang tiba-tiba kucuk-kucuk datang. Watahe. Aduh jangan. Karena jangan sampai engkau sudah menghinakan dirimu. Menundukkan diri pada orang yang kaya. 2/3 agama hilang. Nauzubillah min zalik. Iya. Kita, iya. Itu nggak boleh 2/3 agama kita hilang. Maka ingat. Ada pembelajaran besar di sini. Kita diminta untuk apa? Diminta untuk bersabar. Maka sabarlah. Dunia ini sesaat. Bersabarlah. Karena Allah yang jamin kehidupan kita. Yang jamin rezeki kita adalah Allah. Maka bersabarlah. Jangan engkau memaksakan dirimu, menghinakan dirimu. Atau berusaha untuk, maaf ya saya pinjam kata-kata ini, rakus. Karena sudah dijamin tapi mengharapkan lagi yang lain. Maka siapa yang bersabar Allah akan berikan dia kesabaran. Dengan cara apa? Meminta supaya dikuatkan kesabarannya. Tapi ini bagus Ustadz, berarti ini didukung juga sama MUI kita. Ya. Karena belum lama ini MUI itu mengeluarkan fatwa juga Ya. mengharamkan untuk orang yang meminta-minta. Mengharamkan. Gitu. Karena mau apa meminta. Benar. Kalaupun ada yang meminta diperbolehkan, itu pun karena kategori 3 itu bersifat sementara. Masya Allah. Ya itu bencana alam dan sebagainya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya yang Tunggu dulu. pertama. Pecinya Panjang bagus juga. banget ya. Oh ini, kamu Ustadz punya? Tapi sama ya? Jangan dipakai bersamaan. Kembar dong kita ya. Ini kita lanjutin lagi buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan melihat sebuah video ya. Ada cerita pendek, ada dari WA Story nih. Ini sedih nih ya. Karena kurang bersyukur saya rasa. Nauzubillah min zalik. Ini dia tayangannya nih. Iya ini Masya Allah luar biasa, dari tayangan tadi kita bisa belajar banyak ya, melihat sesuatu. Kadang-kadang yang namanya manusia ini nggak pernah punya rasa puas gitu ya. Ada motor pengen mobil, ada mobil pengen yang lebih bagus dan lain-lain dan seterusnya. Nah ini Ustadz Syam nih mohon izin sebelumnya, ini kita bicara masalah nomor 2 nih ya. Nomor 2 ini perhiasan agar kita ini bisa merasakan yang namanya kenikmatan Allah, dan pastinya kita tuh semuanya harus pintar-pintar. Pintar-pintar apa? Pintar-pintar bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah terus bagaimana caranya ya, bagaimana caranya agar kita itu bisa menyatakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan kita nggak dianggap orang-orang yang kufur nikmat. Nauzubillah min zalik. Kayak tadi kayaknya takutnya gitu ya. Baik. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambahkan.
Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bersyukur kepada siapa. La in syakartum kepada siapa ya Allah? Allah enggak bilang la in syakartum 'ala Allah ya. Allah bilang la in syakartum, kalau engkau pandai bersyukur maka aku yang nambahin. Maksud bersyukur di sini bisa bersyukur kepada Allah, bisa juga berterima kasih kepada orang lain. Termasuk anak berterima kasih kepada orang tua. Anishkurli wali walidaik. Termasuk kita para karyawan berterima kasih kepada atasan, berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita, orang yang berjasa dengan kita. Kita santri, kita murid berterima kasih kepada guru kita, kepada ustadz kita. Maka subhanallah, berterima kasih itu termasuk dalam bentuk bersyukur ya. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Apa itu bersyukur? Bersyukur itu termasuk diantaranya berterima kasih. Kemudian kalau kita lihat video tayangan tadi, maka subhanallah ada orang yang naik sepeda melihat orang yang naik motor, enak ya naik motor. Yang naik motor lihat orang naik mobil mengatakan enak ya kalau naik mobil. Orang yang naik mobil lihat mobil yang lebih bagus, enak ya kalau mobilnya lebih bagus. Orang yang naik mobil bagus lewat perumahan elit dia mengatakan enak ya tinggal di rumah besar seperti ini. Yang di dalam rumah lagi nonton TV lihat rumah kecil di desa mengatakan enak ya tinggal di desa. Enak ya tinggal di rumah kecil berkumpul bersama keluarga, karena belum tentu yang tinggal di rumah elit itu enak. Karena bisa jadi anaknya sudah sukses semua sudah keluar, tinggal orang tuanya sendirian di dalam rumah. Maka subhanallah, yang membuat kita bahagia, perhiasan yang kedua adalah rasa syukur yang menghiasi sehingga tidak ada yang namanya kufur nikmat. Bersyukur kepada Allah, Allah yang akan tambahkan segalanya. Allah akan bonuskan daripada apa yang kita dapatkan. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Suatu ketika ada seorang yang berjalan di tengah padang pasir. Kemudian mendengar suara dari dalam tenda orang yang berdoa. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kurang lebih artinya, segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih atas semuanya Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Terima kasih semuanya Allah. Engkau memberikanku nikmat yang tidak engkau berikan kepada orang lain. Kurang lebih artinya, ya Allah engkau berikan aku sesuatu yang tidak kau berikan kepada orang lain. Maka ulama ini penasaran, siapa sih orang yang ada di dalam sini? Begitu bersyukurnya ia, apa sih yang telah Allah berikan kepadanya? Akhirnya dimasuki tenda tersebut. Assalamualaikum, dia dijawab waalaikumsalam. Dilihatnya ternyata yang berada di dalam tenda tersebut adalah orang yang tidak bisa melihat. Orang buta, maaf. Ketika dilihat badannya pun kekurangan badannya. Dia tidak bisa berjalan, dia dalam keadaan lumpuh. Namun mulutnya senantiasa mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Seakan-akan sangat berterima kasih kepada Allah atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun bertanya, ulama ini pun bertanya, sebenarnya apa yang Allah berikan kepadamu? Apa yang membuatmu begitu bersyukur? Apa jawabannya? Engkau mungkin melihat fisikku tidak sempurna, namun hatiku sempurna mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak orang yang fisiknya sempurna tapi hatinya mati, hatinya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nikmat yang sangat kusyukuri, hatiku masih mengingat dan tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk apapun itu pandai-pandailah kita untuk mensyukurinya. Ulama kita mengajarkan sering-seringlah engkau berziarah kubur supaya engkau merasakan nikmatnya hidup. Sering-seringlah engkau datang ke rumah sakit supaya engkau merasakan nikmatnya sehat. Sering-seringlah engkau melihat orang yang sedang dipenjara supaya engkau menikmati yang namanya kebebasan. Mensyukuri yang namanya kebebasan. Dan bersyukur itu termasuk diantaranya berterima kasih. Orang tidak dianggap bersyukur jikalau dia tidak mampu untuk berterima kasih ataupun berusaha untuk membalas jasa daripada orang yang telah berjasa kepadanya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi apapun yang Allah udah kasih sama kita ini, kasih kita Syukuri. bersyukur aja. Ya. Dengan kita banyak bersyukur justru Allah tambah lagi nikmatnya. Betul, Ini Masya Masya Allah, Allah. luar biasa. Kita lanjut lagi nih ya, ada guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz AR, Gimana, Bang? mohon izin nih. Kita bicara masalah tentang perhiasan yang ketiga nih ya. Iya. Yang namanya manusia hidup pastinya nggak lepas dari namanya musibah. Iya betul. kan, so, ada kekurangan dan macam-macam. Dan kita bicara masalah tentang perhiasan yang ketiga ini, katanya kita bisa untuk menghadapi musibah ini nih. Yang nggak lain adalah salah satunya dengan bersabar dan ridho atas takdirnya Allah. Ini Masya dia. Allah nih, sabar, ridho. Ini kayaknya nggak gampang nih, Ridho ngomongnya itu, gampang. Ridwan ada dari kata ridho. Oh Masya Allah, Gitu. promosi doi katanya. Nah kita bicara masalah tentang pembahasan yang berikutnya nih ya. Kita bicara masalah tentang agar Allah ini bisa selamatkan kita dari musibah tersebut. Terus juga ya, tetapi Allah tuh kadang-kadang tuh masih suka ketuker nih. Antara yang namanya sabar dan ridho itu yang mana yang lebih wajib. Kita bilang gitu ya. Ini Allah
ini kita harus sabar dulu apa kita ridho dulu ya Allah gitu. Ini mohon izin. Karena takutnya kalau ridho dulu berarti Ustaz Ridwan duluan baru saya takutnya. Silakan Ustaz Tahir. Izin Bang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Sering kita memang mungkin antara tertukar atau belum faham apa itu sabar, apa itu ridha. Dan seperti apa kedudukan di antara mereka berdua ini. Sabar ini secara bahasa artinya al-habs, menahan diri. Untuk tidak menggerutu, untuk tidak menyalahkan, untuk tidak memaki, itu disebut as-sabar. Makanya sabar bagi keimanan, laksana kepala bagi badan. Gitu. Tapi kemudian di atas sabar itu ada namanya ridha. Tadi saya ada sedikit spoiler gitu ya. Ya kalau beliau bilang katanya itu iklan, iya ridha itu ridwan. Wa ridwanu minallahi akbar gitu ya. Keridhaan dari Allah itu yang terbesar katanya. Maka saya ingin berikan sebuah perumpamaan bahwa ridha bagi kepala, ya ridha bagi kesabaran, laksana mahkota bagi kepala. Jadi gitu ya. Kalau tadi sabar bagi keimanan, laksana kepala bagi badan, maka ridha bagi kesabaran, laksana mahkota bagi kepalanya. Artinya apa? Dia sudah yang tertinggi. Orang tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya kepala. Orang tidak bisa hidup tanpa adanya satu hal yang paling vital ini. Tetapi saya katakan orang akan lebih indah hidupnya bila mana kepalanya dihiasi mahkota. Atau apapun yang itu melambangkan tentang ketinggian, keagungan, dan keindahan sesuatu yang dikenakannya. Kopiah misalkan kalau Ustadz Maulana guru kita bilang tadi, ya Ustadz Syam juga, ini ada kopiah kembar nih. Saya aja yang belum pakai gitu kopiah itu. Nah yang kedua apa? Para ulama mengatakan di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang apa itu ridha, apa itu sabar. Maka apa yang dikatakan oleh beliau, fama yaqa'u minal masaib, sesuatu yang terjadi dari musibah, maka seyogianya bagi kita yajib alaina as-sabar, wajib bagi kita untuk sabar. Tapi wa yustahabbur ridha fih atau wa yustahabbur ridha fiha, disunnahkan atau sangat dicintai kalau seseorang ridha terhadap musibah itu. Ibaratnya begini, mungkin kalau boleh mengutip sebagian dari ucapan para ulama yang 4 itu, bahwa mereka sepakat, sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Tapi kekhusyuan itu fadlah. Nah, kecuali satu, mazhab yang disebut dengan zahiri yang mengatakan bahwa khusyuk dalam sholat adalah wajib. Tapi 4 mazhab mengatakan bahwa al-khusyuk fi shalah fadlah. Yaitu kekhusyuan dalam salat yang kita tegakkan adalah anugerah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih tentang makna ridha terhadap sabar tadi ya. Ridha dengan sabar apa maknanya? Laksana salat hukumnya wajib, maka sabar terhadap musibah adalah wajib dan ridhanya adalah fadlah atau keutamaan. Laksana khusyuk dalam salat 5 waktu kita tadi. Karenanya kita nggak perlu bertanya-tanya yang lebih jauh lagi. Oh, ridho itu berarti yang paling tinggi. Nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Makanya sahabat Rasulullah SAW bergelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa sebab? Karena mereka sudah paling tinggi dalam hal pujian, dalam hal kepatutan dan kelayakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan semacam legitimasi. Sehingga kita tidak perlu menoleh kiri kanan untuk melihat, meneladani orang-orang yang bagaimana dalam musibah mereka itu tegar dalam menghadapinya. Bahkan bukan cuma tegar dan sabar, mereka ridha menikmati musibah itu karena tahu sumbernya dari Allah dan apa-apa yang Allah takdirkan untuk mereka adalah yang terbaik. Al-khairu Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Jadi ini semuanya berkaitan. Jadi tapi sabar dulu. Kalau nggak punya sabar gimana mau punya ridho? Makanya gitu ya. itu mau taruh dia. di mana tuh ridhonya? Gitu. Gak ada kepala? Gak ada kepalanya dan orang nggak mungkin hidup tanpa sabar gitu. Betul. Ya Masya Allah luar biasa. Bagus banget nih. Nah kita lanjut lagi nih ya perhiasan yang berikutnya. Ini katanya untuk keturunan kita, anak cucu kita nih. Ini apa nih jawabannya nih? Nah gini, berkaitan perhiasan berikutnya, saya kasih dulu pantun. Pantun boleh.
beli ketumbar buat ikan. Cakep. Sabar dulu mau iklan. Cakep. Kalau gitu saya balas ya Iya. kan. Ke Mekah pakai baju koko. Ya. Jamaah nggak lama kok. Asik. Balas Kalau lagi, gitu, balas lagi. Pakai kebaya, naik odong-odong. Cakep. Ya iya dong. Musa Sam. Dan aku huker aja Ustaz setelah yang satu ini. Jamaah jangan kemana-mana. Ya udah, Tetap di jangan Islam ada itu jangan indah. kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.